Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di video selanjutnya dalam kategori MBTI. Nah, setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang NT, ya, SP, dan juga SJ, di video kali ini kita akan fokus ke temperamen yang terakhir, yaitu temperamen NF. Di mana temperamen NF ini biasa disebut dengan si idealis. Atau secara sederhananya, kata idealis ini sama dengan orang-orang yang memiliki cita-cita yang tinggi. Nah, jadi kita mulai saja dengan hal-hal yang umum dari temperamen NF ini, yang mana fokus utama mereka itu manusia, ya, nilai, dan makna. Jadi di sini mereka juga tipe intuition, sama seperti NT, tetapi yang membedakannya itu mereka lebih fokus ke manusia dan tentunya moral secara keseluruhannya. Jadi di video sebelumnya juga kita sudah membahas bahwa ketika sudah ada fungsi sosial mulai dari SP, ya, SJ, dan juga NT, maka di sini yang sangat dibutuhkan juga yaitu NF, ya, di mana mereka bisa melihat secara keseluruhan apa makna dari sebuah pemerintahan tersebut, seperti begitu. Jadi moral apa yang ingin dibuat di sana. Karena percuma saja jika negara tersebut memiliki perekonomian yang tinggi, ya, pencapaian yang sangat banyak sekali, tetapi secara moral rusak di dalamnya. Bahkan di sini hal negatifnya yang terjadi, mereka orang-orang NT di sini bisa korupsi, atau orang-orang SJ juga di sini, dan orang-orang SP di bawahnya itu benar-benar dialihkan perhatiannya oleh misalnya penggunaan obat atau hal-hal yang adiktif lainnya. Jika kita berpikir sampai ke sana, kita mulai sadar bahwa orang-orang NF ini benar-benar dibutuhkan. Bahkan kita ambil salah satu tipe terlangka dari MBTI itu ada di INFJ, yang mana INFJ ini termasuk temperamen NF, ya, atau temperamen idealis ini. Nah, selanjutnya di sini sudah disebutkan tadi juga bahwa tujuan hidup mereka di sini bukan hanya sekedar melihat sistem saja, tetapi perubahan secara sosialnya harus bagaimana. Jadi di sini itu mereka ingin membuat dunia terasa lebih adil dan lebih manusiawi. Inilah campuran ajaibnya antara fungsi kognitif feeling dengan intuition. Kita mulai saja ke poin yang pertama di sini, yaitu ciri utama temperamen NF ini, ya. Yang pertama, mereka itu sangat people oriented, manusia selalu jadi prioritas, ya. Jadi walaupun misalnya kita melihat orang yang fungsi dominannya itu introverted feeling, mereka tetap akan aware terhadap orang lain, tetapi berangkat dari nilai pribadinya sendiri terlebih dahulu. Hal itu sudah kita bahas di playlist yang pertama tentang fungsi kognitif. Jadi misalnya jika teman-teman belum paham terhadap fungsi kognitif ini, alangkah lebih baiknya mengecek terlebih dahulu. Kemudian di sini juga kita punya extroverted feeling. Untuk extroverted feeling ini mereka sudah jelas, ya, karena energinya itu keluar. Kemudian di sini juga gabungan dari intuition dan feeling ini membuat mereka peka terhadap penderitaan dan ketidakadilan. Mereka bisa berempati seperti ini karena mereka bisa berkaca pada diri sendiri. Perlu kita ketahui, ketika seseorang memiliki empati yang tinggi, itu bisa jadi berangkat dari apa yang sudah terjadi dalam hidupnya. Misalnya saya sebagai temperamen NT seringkali bertemu dengan orang-orang NF ini, ketika berbicara dengan mereka sangat nyambung sekali karena intuitionnya. Apalagi ketika berbicara tentang tatanan sosial seperti begitu, ya, hal-hal yang berbau politik juga. Mereka di sini cenderung melihat dari keidealisannya, harusnya bagaimana secara moral juga. Kemudian di sini juga mereka termotivasi oleh nilai, visi, dan makna hidup. Sama juga, ya, orang yang NT dan NF ini mereka hidup dengan tujuan. Hal yang uniknya ketika kita berbicara tentang orang-orang yang memiliki intuition ini, mereka semuanya pemimpi, dan yang mereka abaikan di sini itu extroverted sensing-nya atau introverted sensing-nya. Jadi mereka itu tidak terlalu grounded ke hal-hal yang sekarang, tetapi mereka di sini seolah-olah tertarik ke masa depan. Apa yang harus mereka lakukan, apa yang akan terjadi. Dan di sini khususnya untuk temperamen NF, ya, perubahan sosial adalah panggilan hidup mereka. Kita lanjut lagi ke poin berikutnya di sini, temperamen NF ini sebagai penggerak perubahan sosial, ya. Yang pertama, temperamen NF ini merupakan pelopor perubahan budaya dan sosial. Kita ambil di sini contohnya INFP, ya, di mana mereka itu lebih fokus pada nilai pribadi mereka sendiri, kemudian mereka melihat opportunities yang ada di luaran sana. Secara default itu atau fondasinya, orang yang INFP ini mereka sudah memiliki fondasi moral yang sangat kuat sekali. Tetapi untuk menyeimbangkannya mereka juga harus menggunakan extroverted intuition-nya, di mana disinilah mereka bisa mengeksplorasi nilai pribadinya tersebut. Misalnya kita ambil contoh, orang INFP ini tertarik pada psikologi, kemudian mereka bereksplorasi teori-teori tentang psikologi, dan bahkan mengambil kursus-kursus yang berkaitan dengan psikologi. Mungkin beberapa dari kita masih bingung untuk membedakan antara intuition dan sensing, ya. Cara membedakannya kita ambil saja di sini INFP dan ISFP, di mana INFP ini mereka akan lebih bereksplorasi terhadap hal-hal yang abstrak. Ketika mereka mengambil kursus, mereka di sini akan berfokus
fokus pada ilmu pengetahuannya, makna-makna abstrak di baliknya. Sementara untuk orang yang ISFP ini, mereka ketika menghadiri sebuah kelas, mereka ingin merasakan sensasinya saja. Jadi mereka di sini ingin berpraktik, ya, mendapatkan pengalaman secara fisik juga. Dan ketika orang ISFP ini belajar hal-hal yang abstrak seperti ini, tentunya ini akan menguras energi mereka, karena ini bukan hal yang natural bagi mereka. Tetapi bukan berarti mereka juga tidak bisa. Hanya saja dilihat dari nature-nya itu, mereka lebih nyaman ke sensing, hal-hal yang bisa mereka rasakan melalui panca indera. Kemudian di sini juga banyak tokoh besar, ya, yang berasal dari tipe NF. Misalnya Mahatma Gandhi, ya, Martin Luther King, dan juga tokoh-tokoh yang lainnya. Terus di sini juga mereka itu membawa narasi baru tentang dunia yang lebih baik. Narasi baru ini datang dari nilai pribadinya sendiri, kalau itu introverted feeling. Kemudian kalau extroverted feeling itu mereka sudah natural melihat manusia itu ingin harmonis. Dan di sini mereka diperkuat oleh introverted intuition-nya saja. Hal yang terakhir yang menarik di sini, perubahan dimulai dari kesadaran dan nilai menurut mereka. Saya memiliki beberapa teman-teman juga yang dominan dengan introverted feeling ini. Bahkan saya sebagai guru, ada beberapa anak-anak saya yang memiliki introverted feeling dominan. Mereka sangat paham sekali dengan temperamen saya sebagai NT. Kan? Jadi intinya orang yang introverted feeling ini, mereka sangat original sekali terhadap nilai pribadinya. Walaupun hal ini akan menjadi masalah jika dihadapkan dengan introverted feeling yang lainnya. Karena setiap orang itu pasti akan membawa nilai pribadinya masing-masing. Dan tentunya di sini terkadang menjadi konflik. Kalau di sini kita terlalu fokus pada nilai pribadi. Jadi kita harus menyeimbangkannya dengan fungsi yang keduanya atau fungsi auxiliary-nya. Nah, kemudian ketika kita berbicara tentang extroverted feeling, mereka itu lebih diperkuat oleh introverted intuition-nya. Mereka tahu ke depannya itu mau apa, apalagi yang dominan. Mereka itu intuisinya kuat sekali. Bahkan ada beberapa hal yang menurut mereka itu tidak masuk akal, tetapi toh terjadi. Mereka di sini tidak bisa terlalu menjelaskannya dengan baik, tetapi yang saya pahami di sini mereka melihat pola. Karena saya juga menggunakan introverted intuition. Dan perlu diketahui juga orang yang extroverted feeling ini, seperti yang sudah dijelaskan di playlist sebelumnya juga, yang menjadi ketidaknyamanan mereka itu justru ketika mereka berbicara tentang perasaan mereka pribadi, nilai pribadi mereka sendiri. Karena logikanya seperti tadi, kayak gitu ya, jika dihadapkan dengan orang lain, tentunya kita memiliki nilai pribadi yang berbeda-beda. Dan di sini konflik bisa terjadi. Sehingga orang yang extroverted feeling ini, mereka lebih tahu keharmonisan secara kelompok. Sementara untuk introverted feeling, mereka akan memprosesnya secara mendalam melalui nilai pribadinya terlebih dahulu. Dan pendekatannya pun untuk orang yang introverted feeling ini, mereka lebih suka one-on-one atau beberapa orang saja yang menurut mereka itu klik. Kita maju lagi ke poin berikutnya di sini, dua subkelompok idealis ini ya, NFJ dan NFP. Poin yang pertama di sini, NFP merupakan pencetus ide dan visi perubahan. Yang membuat hidup mereka bermakna di sini yaitu FI. Jadi kalau kita berbicara tentang makna hidup, kita berfokus pada hal-hal yang reflektif, termasuk orang-orang yang extrovert juga. Misalnya saya sebagai orang yang dominan dengan extroverted thinking ya, di sini yang menjadi reflektif ke dalam hidup saya itu tujuan saya ke depannya. Nah, untuk NFP ini mereka berfokus pada nilai pribadinya. Apa yang menurut nilai pribadi mereka sendiri benar. Untuk melejitkan potensi mereka, tentunya mereka harus menggunakan extroverted intuition-nya. Take action, mengeksplorasi ide-ide dari nilai pribadinya yang mereka pegang. Kemudian di sini untuk NFJ ya, yang menjadi makna bagi mereka introverted intuition. Jadi mereka juga fokus terhadap masa depan, tetapi yang menjadi pembedanya itu mereka fokus ke sumber daya manusia. Jadi ketika kita bertanya pada orang yang NFJ ini, apa yang mereka ingin ubah? Tentunya di sini bukan hanya sistem, tetapi secara keseluruhannya, termasuk orang-orang yang utamanya. Kemudian di sini juga untuk tipe NFP, fokus pada mengubah cara orang berpikir jadinya. Jadi tidak jarang juga orang-orang NFP ini ditemukan dalam profesi misalnya psikolog, ya, guru, dan tentunya profesi yang lainnya yang melibatkan introverted feeling ini. Atau hal-hal yang bersifat humanitarian. Saya sangat mengerti sekali orang yang introverted feeling ini, karena sebagai NTJ, dalam ranah kesadaran saya juga masih ada introverted feeling. Hal ini tentunya sangat penting sekali ketika saya memiliki tujuan, tetapi apa maknanya dari pencapaian tersebut? Tentunya harus dibarengi dengan introverted feeling ini, nilai pribadi yang menurut saya itu sangat penting. Jadi ketika saya mencapai apapun itu, masih ada makna di dalamnya. Yang terakhir di sini untuk NFJ ya, mereka fokus pada mewujudkan perubahan di dunia nyata. Jadi kalau berbicara tentang feeling, mereka itu berfokus keluar. Tetapi yang membuat hidup mereka bermakna di sini yaitu introverted intuition-nya. Di mana introverted intuition ini mereka dapatkan yang menurut mereka itu perlu digapai. Misalnya kita ambil orang yang NFJ sangat religius dalam agama Islam misalnya. Mereka akan menggunakan fungsi introverted intuition-nya ini dari Al-Quran misalnya. Nilai-nilai yang ada dari Al-Quran yang berkaitan dengan keharmonisan manusia, mereka akan mencoba mencapai tujuan tersebut demi keharmonisan semua manusia. Dan masalah perasaan atau nilai pribadinya itu mereka hanya menganggap sebagai perasaan saja. Mereka tidak terlalu memprioritaskan
menjelaskan hal tersebut. Yang difokuskan mereka di sini yaitu keharmonisan secara umumnya. Kita maju lagi ke poin selanjutnya di sini, peran NFP ya, atau si pencipta visi. Nah, yang pertama mereka itu ingin mengubah kepercayaan dan cara pandang masyarakat. Karena seperti yang sudah disebutkan tadi, cara pandang seperti ini itu berasal dari nilai pribadinya sendiri. Dan mereka juga di sini kuat dalam komunikasi ya, advokasi, dan bisa menjadi inspirasi juga bagi orang lain. Kita ambil salah satu contohnya di sini, ketika saya pada waktu itu menjadi seorang juri dalam sebuah kompetisi ya, ada salah satu peserta yang mana dia itu seorang INFP dan advokasi dia di sini sangat berkaitan dengan kemanusiaan atau humanitarian. Jurusan yang dia ambil pun dari kesehatan masyarakat pada waktu itu. Dan advokasinya sangat luar biasa sekali berkaitan dengan posyandu remaja. Itu merupakan ide yang sangat idealis sekali pada awalnya kayak gitu ya, tetapi dia membuatnya lebih konkret lagi. Jadi orang INFP ini juga bisa menjadi lebih konkret ketika mereka mengintegrasikan dengan fungsi introverted sensing-nya atau bahkan extroverted sensing-nya di sini. Itulah fungsi kognitif yang mereka terkadang kurang prioritaskan. Tetapi di sini bukan berarti mereka mengabaikannya. Apalagi kedua fungsi kognitif antara introverted sensing dan extroverted thinking ini masih berada dalam ranah kesadaran atau ego mereka. Mereka lebih mengambil tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kemudian secara profesi juga banyak ditemukan di bidang edukasi ya, psikologi juga, dan bisa ditemukan dalam bidang seni. Kita ambil salah satunya di sini seni. Untuk orang NFP atau INFP di sini, ketika mereka berhadapan dengan seni, preferensi mereka seni yang bersifat abstrak, seperti misalnya puisi ya, novel. Sementara jika kita membandingkannya dengan ESFP atau ISFP, mereka lebih konkret. Misalnya mereka suka melukis atau juga misalnya memahat, hal-hal yang lainnya berkaitan dengan extroverted sensing atau panca indera. Kemudian poin yang penting terakhir di sini, mereka percaya pada ide yang mereka bawa. Jadi karena keidealisan dari nilai pribadinya sendiri itu, mereka sangat mempercayainya bahwa inilah nilai yang perlu kita soroti. Walaupun again ya, ketika kita dihadapkan dengan nilai pribadi yang lain, tentunya dalam beberapa kasus bisa menjadi konflik. Jadi di sini kita harus sadar juga bahwa setiap orang itu membawa nilainya masing-masing. Yang bisa kita lakukan di sini setidaknya advokasi seperti begitu, jika kita memiliki nilai pribadi yang kuat. Jadi mulai dari sekarang, misalnya jika teman-teman memiliki introverted feeling dominan atau auxiliary, alangkah lebih baiknya memilih salah satu sosial media untuk berinteraksi. Dan di sini tujuannya itu untuk membuat ide-ide kita itu atau nilai pribadi kita itu lebih didengarkan oleh orang lain. Nah, itulah untuk temperamen NFP ya. Kemudian kita lanjut lagi di sini ke peran NFJ atau si pelaksana visi. Yang pertama di sini, mereka itu lebih ke mengatur orang untuk mewujudkan perubahan yang menurut mereka itu penting. Perlu di-highlight juga yang menurut mereka penting di sini diambil dari introverted intuition-nya yang membuat hidup mereka itu bermakna. Mereka bisa mendapatkannya itu entah dari buku-buku agama atau bahkan orang-orang yang tidak terlalu religius di sini, mereka masih bisa mendapatkannya dari buku psikologi atau bahkan referensi yang lainnya. Kemudian di sini juga mereka kuat di komunitas, politik, pendidikan, dan organisasi sosial juga. Di sini juga mereka sangat self-sacrificing atau di sini mereka itu benar-benar ingin mengorbankan dirinya sendiri. Bisa dilihat juga dari extroverted feeling ini, mereka mengabaikan introverted feeling-nya. Yang mana sebenarnya mereka juga harus sadar terhadap introverted feeling-nya, walaupun hal tersebut memang membuat mereka tidak nyaman, tetapi yang menjadi default mereka, ya mereka ingin melihat keharmonisan bersama daripada nilai pribadi masing-masing. Itulah perbedaan antara NFP dan NFJ ini. Nah, kemudian yang terakhir di sini, mereka fokus pada dampak jangka panjang bagi masyarakat. Dan tentunya hal ini juga masih dipengaruhi oleh introverted intuition-nya. Yang mana introverted intuition ini sangat menyorot tujuan jangka panjang satu saja. Jadi sebagaimanapun rumit hidupnya, mereka akan menemukan celahnya untuk mendapatkan tujuannya tersebut. Kita maju lagi ke poin yang selanjutnya, yang terakhir di sini, yaitu posisi temperamen NF ini dalam fungsi sosial ya. Seperti yang sudah disebutkan di video sebelumnya juga, bahwa SJ itu secara populasi ya 40%, SP sekitar 30%, kemudian NT 15%, dan NF juga 15%. NF juga tergolong minoritas. Apalagi jika kita lihat tipe terlangka dari MBTI ini, INFJ. Terbukti bahwa tipe NF ini memang tipe yang paling idealis. Kemudian dilihat dari fungsi sosialnya di sini, SJ itu lebih ke fondasi stabil masyarakat. Kemudian SP juga di sini lebih ke penggerak ekonomi, sangat berkaitan sekali dengan tindakan dan pengalaman. Selanjutnya di sini juga ada NT ya, di mana yang menjadi sorotan utama di sini bagi mereka inovasi sistem dan teknologi. Kemudian untuk orang yang NF di sini, mereka lebih ke melihat arah nilai dan kemanusiaan. Jadi implikasinya ketika kita sudah memiliki kecanggihan teknologi ya, inovasi, dan orang-orang yang produktif, tetapi jika dilihat dari kemanusiaan itu masih ada diskriminasi atau bahkan korupsi, hal-hal yang immoral yang lainnya, maka tentunya di sini akan merusak kestabilan masyarakat. Intinya fungsi sosial ini hadir untuk melengkapi satu sama lain. Jadi poin yang terakhir di sini, mereka
mereka itu ingin menentukan kemana arah moral dan sosial manusia itu. So that's all for today's video. Jadi yang bisa kita simpulkan di sini, orang yang temperamen NF ini mereka hidup untuk membuat dunia lebih baik intinya. Kemudian di sini juga mereka digerakkan oleh empati dan nilai kemanusiaan. Perlu diingat juga bukan lebih baik dari temperamen yang lain, tetapi berbeda peran saja. Temperamen yang lain juga masih aware terhadap kemanusiaan, tetapi dilihat secara prioritas, orang yang NF ini benar-benar aware. Dan terakhir di sini, dengan memahami temperamen NF ini juga membantu kita memahami arah perubahan sosial. Kita bisa belajar dari mereka juga. Jadi itulah untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa support this channel. Bye for now. Have a good one.